Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Senang sekali jumpa dengan Anda hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik semua. Dan Anda di rumah masing-masing bisa menjaga stamina dan kebugaran ya. Kondisi masih kurang baik karena ada bencana pandemi corona ini. Baik, para sahabat, pagi ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang penting untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu salah satu sikap yang positif yang harusnya kita semua miliki, karena ini penting di dalam kita berhubungan dengan orang lain, penting untuk menjaga mental dan emosi kita, dan ini yang harus kita kelola atau kendalikan dengan bijak agar supaya kita merasakan kehidupan kita menjadi nyaman, tenang, dan bahagia. Baik, apa yang kita bicarakan hari ini? Kita akan bicarakan soal pemaaf atau sikap memaafkan. Jadi sikap pemaaf ini adalah sikap untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan seseorang atau beberapa orang terhadap diri kita, sehingga kita merasa tersakiti atau kita merasa tidak nyaman, tidak enak, tidak bisa tidur dan sebagainya gitu ya. Nah, seseorang yang ditipu atau disakiti ini pada umumnya merasakan sakit hati yang mungkin ada yang segera melupakannya, ada juga yang perlu beberapa waktu, bisa sebulan, 2 bulan, atau setahun. Ada juga yang terus-menerus memendamnya, kadang hingga akhir hayatnya. Nah, ini yang saya ingin sharing kepada para sahabat sekalian, bagaimana sikap kita yang terbaik dan seharusnya, baik secara etika, moral, maupun buat kesehatan mental kita. Nah, ini pertama kita akan bahas tentang kondisi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita pasti penuh dengan perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian perselisihan karena hal-hal kecil itu bisa menyebabkan timbul perselisihan yang makin meningkat, makin besar gitu ya. Nah, bagaimana kita mengendalikan ini agar supaya perselisihan itu ya tetap tidak bisa kita hindari, tapi kita mampu untuk menjaga diri, untuk menjaga sikap agar supaya kita tetap tenang. Nah, perselisihan yang menimbulkan rasa sakit hati ini itu seringkali terjadi. Persoalannya bisa karena banyak hal, entah menghina harga diri, entah mencemarkan nama baik, entah penipuan soal keuangan, atau membawa barang lalu tidak dikembalikan. Banyak hal yang bisa terjadi. Apakah itu antar saudara, apakah itu antar teman, ataukah itu teman dalam pekerjaan, dengan tetangga, bisa terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini ada kiat-kiatnya. Jadi kalau untuk orang yang mau memaafkan, ada sebuah keunggulan, ada sebuah hal yang positif yang bisa dia dapatkan. Pertama, orang yang sering memaafkan itu hidupnya tanpa beban. Dia mampu membahagiakan diri. Kekecewaan, rasa marahnya itu hanya dalam beberapa saat aja. Mungkin sehari 2 hari, setelah itu dia akan kembalikan. Karena dia selalu berpikir untuk apa itu dipendam. Karena kalau dipendam pun akan kemudian menjadi gangguan di dalam kesehatan mentalnya. Jadi buat dia lebih baik sudah lupakan saja, karena dunia itu sangat luas, dia bisa dinikmati, dia bisa berekreasi, dia bisa tertawa, dia bisa bersenang-senang dengan teman-teman lain yang barangkali sikapnya jauh lebih baik gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa di dalam dunia ini tidak semua orang akan mengecewakan kita. Pasti ada orang-orang yang tetap baik terhadap kita. Yang kedua, ingat bahwa waktu kita sangat berharga. Untuk orang-orang pendendam, biasanya kekecewaannya itu disimpan di dalam hatinya dan difikirkan terus-menerus. Pada saat-saat luang, pada saat-saat jeda, kembali hatinya terganggu karena
kekecewaan yang telah dilakukan orang lain terhadapnya. Nah, ini yang menyebabkan dia akan terus-menerus tidak tenang, gitu ya. Jadi segera saja lupakan dan kemudian mulai sesuatu yang baru sehingga hidup jadi lebih dinamis, lebih banyak tujuan yang bisa direalisasikan. Karena hanya satu kali tertipu atau satu kali dihinakan orang, kemudian seolah-olah dunia kita sudah ambruk. Jangan melakukan pemikiran seperti itu. Kemudian memaafkan juga merupakan cermin kedewasaan. Jadi kita dengan mampu memberikan maaf pada orang lain, apalagi orang yang sudah menghina kita, mengecewakan kita, menipu kita, itu maka kita akan berlatih untuk terus-menerus menjaga sikap dan kebijakan kita, sehingga akhirnya kita akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, orang bijaksana tentu saja dia bisa saja kehilangan satu atau dua hal, tapi dia akan bertambah-tambah rizkinya, bertambah-tambah keberuntungannya, karena Allah atau Tuhan kita akan memberikan kesempatan lain. Di samping itu, tentu saja kawan-kawannya yang jauh lebih banyak daripada satu dua orang yang mengecewakannya, itu tentu saja akan senang untuk tetap berhubungan dengan dia dibandingkan dengan orang yang selalu merasa kecewa. Gitu ya. Itu yang faktor yang berikutnya. Berikutnya lagi adalah kebaikan pasti akan berbalas kebaikan. Lakukanlah pemberian maaf itu dengan ikhlas, bahkan kepada orang yang telah mengecewakan kita. Nah, pada suatu ketika nanti orang yang bersangkutan pasti juga akan berpikir, orang yang bersangkutan pasti juga merasa bersalah, dan kemudian akhirnya suatu ketika barangkali dia akan menghubungi kita kembali untuk berbuat kebaikan. Jadi kebaikan yang sudah kita berikan saat kita dilakukan kekecewaan atau diberikan kekecewaan, dibalas dengan kebaikan, insya Allah pada akhirnya akan juga menimbulkan kebaikan kepada diri kita. Apakah langsung oleh orang tersebut, ataukah dibalas oleh Tuhan kita dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Lalu perasaan dendam itu kalau disimpan, sahabat-sahabat, itu akan merugikan diri kita sendiri. Dia akan jadi bumerang negatif terhadap diri kita, akan menyebabkan kita memiliki mental yang kurang baik, karena kita selalu bersangka, merasa curiga, merasa harus memproteksi diri secara berlebihan terhadap orang-orang yang kita kenal. Bahkan mungkin terhadap keluarga kita, terhadap sahabat kita, terhadap orang-orang terdekat kita, kita menjadi penuh perhitungan karena kita merasakan pernah dikecewakan oleh orang lain gitu. Nah, ini yang jangan terus-menerus kita simpan di dalam sikap kita. Ada baiknya kita, kalau dalam bahasa Jawa dibilangnya legowo, kalau dalam budaya Islam atau agama Islam kita bilang ini keikhlasan, bukan artinya gampang menyerah, tidak, bukan soal nyerah atau menyerah. Mungkin orang yang melakukan kekecewaan kita itu tidak sadar, atau yang melakukan penipuan terhadap kita itu mungkin sudah kepepet secara ekonomi. Jadi kalau kita doakan kebaikan, kita balas dengan kebaikan, insya Allah akan berbuat kebaikan pula di belakang hari. Demikian para sahabat, jangan lupa untuk tetap kita menjaga emosi kita, menjaga mental kita, agar supaya kita tetap optimis dan positif di dalam kehidupan kita, dan selalu bersangka baik. Baik para sahabat, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.